Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat Allah. Oke, pengen tahu buktinya semangatnya lagi? Kita tepuk semangat bersama-sama dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oh, pulang, sakit. Siapa? Adin. Selain Adin, Raffi, 2 anak saja. Oke, semoga teman-teman kita yang sakit, yang sedang kurang sehat, semoga dimudahkan semuanya, segera sembuh, segera pulih seperti sedia kala. Amin. Kalau Ustaz bilang tepuk kiri, nyamuk kiri, maka kalian tepuk nyamuk yang ada di tangan teman kalian sebelah kiri. Jelas ya? Coba, kita coba. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Oke, ada yang salah? Oh, itu semua ini. Kalian pernah dengar ada berita hoax nggak? Berita hoax. Ya, yang terbaru kalau kalian baca berita, ya ada anak dari mahasiswa UNY, ya ada mahasiswa UNY, dia mendapatkan berita hoax bahwa dia melakukan pencemaran nama baik dengan melakukan pelecehan. Jadi ada 2 anak, ya tahu ya beritanya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa membedakan antara fakta sama hobi. Jadi hoax itu bukan main-main. Hoax itu ancamannya penjara sampai 10 tahun. Nah, ini contoh dari kita harus cerdas dalam memilah informasi. Nah, makanya kalian perlu untuk mengetahui mana sih fakta dan mana sih. Mungkin bisa kalian baca sekilas tentang bagaimana sih game. Kita akan bicara tentang fakta dan opini terkait dengan. Sambil kalian baca, bisa kalian simak dulu video yang akan Ustadz tampilkan. Isinya kurang lebih sama. Banyak orang menganggap bahwa bermain game merupakan kegiatan bodoh, hanya buang-buang waktu, merusak tubuh dan mata, dan juga membuat sang pemain semakin bodoh dengan bermain game. Masalah yang kita bahas hari ini adalah bagaimana sih sebetulnya dampak positif dan negatifnya game. Ya, yang kamu dapat informasi tadi apa saja? Game Dapat meningkatkan kinerja otak, bagus. Apalagi? Dapat Penglihatan bisa lebih baik. Ada lagi? Adrenalin, fokus. Terus? Memperkuat daya ingat. Simpulkan berarti fakta itu yang seperti apa? yang sudah diteliti. Yang sudah diteliti, kemudian Yang nyata. sumbernya jelas. Apalagi? Nyata. Benar-benar terjadi. Apalagi? Sudah. Kalau opini berarti apa? Hah? Hoax, kata masyarakat. Anggapan. Terus sumbernya belum jelas. Bagus. Sekarang Ustadz bagi LK-nya. Masing-masing satu saja kalian discuss. Nah, ini sebetulnya sudah kita diskusikan tadi ya, bisa kamu isi lagi. Tadi kan kita sudah menyimak video. Ada informasi-informasi. Ustadz punya teks dampak. Kalau tadi kita ngomongin dampak positif, sekarang dampak buruk dari kecanduan game. Ya, sama seperti tadi. Ya, coba kalian baca dulu dalam kelompok kalian. Oke, silakan. Bisa dibantu nggak apa-apa.
Bacanya mungkin bergantian. Nanti kalau sudah bisa diidentifikasi informasinya apa saja ya. Informasinya kamu tulis 2 saja. 2 informasi yang kamu dapat. Kemudian soal yang berikutnya, faktanya di mana berarti? Opininya di mana gitu ya. Pakai bahasa kamu sendiri aja gak apa-apa, gak harus sama dengan yang ada di teks. Pakai bingung. Enggak apa, lebih warna nih. Gak apa-apa, oke. Pastikan satu kelompok paham ya, karena nanti kalian akan berkeliling dan akan presentasi dengan teman. Apa yang akan kamu catat itu semuanya harus paham dan harus tahu. Tidak boleh hanya sekedar 1 atau 2 orang saja. Ada kata-kata yang sulit? Berarti kalimat tersebut adalah hasil dari penelitian dari orang itu. Kan orang ngomong. Yang satu lembar 1 nggak usah, langsung ke lembar yang kedua. 1 kan tadi sudah kita diskusi yang video tadi. Nah sekarang yang ini. Informasinya apa aja, tulis 2. Faktanya apa, opininya 2. Ini 2. Oke, silakan. Pastikan semua kelompok paham ya. Nanti kita akan coba presentasi. Ustadz beri nama kelompok ya. Kelompok 1 yang sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, oke. Perhatikan, nanti kita akan berkeliling ya. Jadi 2 orang tetap di mejanya sebagai presentator. Nanti dia presentasi ke teman yang datang. Kemudian 2 orang akan berkunjung ke kelompok yang lain di sebelahnya, yang akan menyimak, menanggapi, mengkritisi hasil diskusi dengan teman. Ya, silakan kalian tunjuk siapa yang 2 orang yang ada tetap di meja untuk presentasi dan 2 orang yang berkeliling untuk memberikan kritik, saran, menanggapi atau melengkapi jawaban temannya dan menilai. Dampak buruk ketenangan. Yang opini yaitu remaja dianggap lebih rendah. Rama. Silakan dipresentasikan lagi. Silakan dipresentasikan. Presentasi sudah? Ini kan yang 2 itu ya tadi ya. Kamu tadi kemana saja? Ini. Ya berarti kamu nilai ini sama nilai ini. Sudah. Yang satunya. Kamu juga masing-masing sendiri-sendiri. Kamu tulis namanya ya, nama kamu ya. Yang mana? Opini kan nggak ada jelas ini. Jangan lupa tim tamu diberi nama ya. Tim tamu diberi nama, lembar penilaiannya diberi nama. Nama penilai. Nama penilainya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang tim tamu yang sudah berkeliling ke kelompok yang lain tadi mungkin bisa melihat hasil pekerjaan kelompoknya. Mungkin ada yang perlu diperbedah, yakin. Coba usah tawarkan siapa kelompok yang mau bersedia dan semangat maju ke depan. Usah tambahkan 1 bintang. Silakan kelompok 2 dulu. Semuanya maju ke depan. Presentasi. Silakan memberikan tanggapan ya. Kalau menurut kalian masih salah bisa ditanggapi. Nanti akan Ustaz berikan reward tambahan. Silakan dibuka dulu kemudian presentasi. Yang tadi udah dinilai terus ada yang salah diperbaiki. Apa? Kamu. Ini memang saatnya untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain diperhatikan. Kami dari kelompok 2, kami akan
mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung fakta opininya saja Mas ya. Informasi. Tidak perlu dia fakta opini saja. Oke. Untuk yang opini menurut kami yaitu kalimat pertama remaja dianggap lebih rentan kecanduan game daripada orang dewasa. Terus yang kedua, dampak bermain game hampir sama dengan kecanduan obat-obatan terlarang atau kecanduan alkohol. Remaja dianggap lebih rentan kecanduan game online daripada orang dewasa. Yang kedua, penyebab kecanduan game adalah seorang merasa senang. Kemudian dari kawan kami, remaja dianggap lebih rentan kecanduan game daripada orang dewasa. Yang kedua, dampak bermain game hampir sama dengan kecanduan obat-obatan terlarang. Dan setelah itu fakta. Yang pertama, penelitian dilakukan saat Pidana Jaya dan Gereja pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa 10,6% remaja di Indonesia terindikasi mengalami kecanduan online. Dan yang kedua, hubungan dan kredit menjelaskan ada masalah yang timbul dari bermain yang berlebihan yang kurang dan ada kegiatan yang tidak protokol. Diperhatikan ya. Menurutnya berdasarkan ini relasi sosial, manusia, kesehatan dan fungsi kehidupan lain yang penting. Serta secara nyata telah mengubah prioritas remaja yang menghasilkan minat sangat benar terhadap sesuatu yang dari materi online ini dan menjadi faktor 2015. Oke. Ada yang memberikan tanggapan? Ubay, Bahtiar, and the gang. Dibuka dulu kemudian disampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 informasi Ditambahkan 2 bintang di LK-nya ya, kelompok 1. Faktanya aja Mas, faktanya. menurut WHO pengakuan pemain game masuk dalam kategori gangguan jiwa satu yang disebut Gaming disorder. Oke, berikutnya fakta berikutnya. Diperhatikan ya. Dari kami, yang pertama remaja dianggap lebih rentan kecanduan game online daripada orang dewasa. Yang kedua, penyebab kecanduan game adalah seseorang. Oh. Ada yang menanggapi? Sepakat? Kelompok 3 silakan. Kamu apa disampaikan aja? Keresahan kamu. Seharusnya remaja kecanduan game online cenderung kurang terhadap kegiatannya itu masuk opini. Harusnya itu masuk opini. Gimana tanggapan kalian? tadi kan jelaskan aja. Gimana itu penjelasannya? Karena cenderung yang biasanya kan lebih opini orang. Lebih ke opini. Oke. Tadi kan jelas sumbernya. Sumbernya dari mana itu? Sumbernya dari Jana, Jiran dan Nirwana. Oh, oke. Jelas dulu. Ya, biasanya kalau seperti itu memang hasil dari sebuah riset ya. Jadi itu berupa fakta. Ya. Oke, tambahkan 1 bintang untuk kelompok 3, ditambahkan 1 bintang di LK-nya. Oke, ada lagi? Silakan kelompok 5. Mau maju atau mau menanggapi? Mau maju? Oh, bentar, oke. Cukup jelas ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3 tadi ya. Silakan. Kelompok 3. Itu dulu kelompok 5. Gak boleh di mana? Oke, terlalu cepat ya. Oke, sip, tambahkan 1 bintang. Kelompok 2. yang apa namanya opini kedua tadi apa? Menurut WHO, kecanduan opini. Menyebabkan kecanduan game online adalah seseorang merasa senang kemudian efek melanjutkan kembali. Itu kok opini kenapa?
penjelasannya ya kan itu juga ada kata Penelitian dan sumber kata penjelasan. Nggak ada penelitiannya, nggak ada sumber yang jelas, begitu maksudnya. Di situ nggak ada sumbernya jelas. Oke. Bisa diterima, Jimli? Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Kita beri tepuk tangan kelompok 3. Tambahkan 1 poin buat kelompok 2 ya. Ditutup? Berarti dia mengandung apa? Sumber yang jelas. Kalau opini berarti dia sumbernya nggak jelas. nggak jelas sumbernya, hanya anggapan saja, hanya pendapatnya orang ya. Sumbernya masih belum jelas. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita menerima informasi harus tahu apa dulu? Fakta atau opini ya, sumbernya. Ya, kamu dapat berita apa misalnya? Oh, kamu dapat dari mana? Oh, dari Ustadz. Oh, berarti dia insya Allah valid. Kalau dapat dari mana kamu? Masih kabur ya, berarti dia masih belum bisa dikatakan fakta yang valid. Jadi ini berguna untuk kalian kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam mengolah informasi, tahu fakta, tahu opininya supaya kita tidak terjebak dalam hoax. Ya, oke. Itu mungkin untuk hari ini. Bagaimana, ada yang punya pendapat pembelajaran kita hari ini seperti apa? Mungkin bagaimana, satu orang mungkin ngomong, Bahtiar, versi kamu seperti apa? Percaya diri, oke. Dari mana percaya dirinya? Presentasi ke depan, oke. Apalagi? Berbicara, presentasi, kinestetik. Kinestetiknya dapat dari mana? Bergerak ya. Kamu bisa bergerak. Mengutarakan pendapat, bagus. Meskipun pendapatnya hanya nggak boleh tipu, tapi itu pendapat harus kita hargai ya, sebagai perbaikan ya. Oke, apalagi? Menanggapi, bekerja sama, solid ya. Diskusi ya, musyawarah, mufakat penting ya. Nanti silakan dikumpulkan semua lembar yang ada di meja kalian. Besok insya Allah kita masih bertemu lagi, kita akan menulis artikelnya ya. Kalau kita fakta opini, besok kita mencoba menulis artikelnya, begitu ya. Sebelum kita tutup, kita coba kuis dulu kita untuk menambah bintang kalian ya, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Kita coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti cepet-cepetan langsung angkat tangan. Ini fakta atau opini, begitu ya. Yang benar akan ada tambahan 2 bintang. Oke, kita mulai. Angkat tangan ya. Oke, situ dulu 4. Opini, coba cek opini. Oke, tambahkan 2 bintang untuk kelompok 4. Berikutnya, tangan di bawah semuanya. Oke, kelompok 4 lagi. Kelompok 4. Opini. Oke, 2 bintang lagi. Ya, pertanyaan ketiga. Di bawah semua ya tangannya. Kelompok 5. Fakta. Oke, dari mana faktanya? Ada WHO-nya ya. Oke, 2 poin tambahkan di LK-nya. Tangan di bawah semuanya. Pertanyaan keempat. Bonus round di skip aja. Ya, pilih aja salah satu nanti. Cukup? Oke, 3 poin ya, 3 bintang untuk pertanyaan ini. Oke, kelompok 3. Fakta atau opini? Opini. Oke. Tambahkan 3 bintang di LK-nya. Pertanyaan terakhir, silakan tangan di bawah, tidak boleh. Duduk, tangannya duduk. 4. Fakta. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya, keren. Baik, cukup ya. Berarti nanti kalian sudah sebagian besar sudah paham fakta dan opini. Kita akan lanjutkan besok dengan tantangan yang lebih seru, lebih menantang. Mohon maaf, jadi atas segala kekurangan, kesalahan. Kita bertemu lagi besok, insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.